Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Dwi Yulianto dengan NIM 15136211015, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, kelas B, mata kuliah pengukuran listrik, Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, aku pengen ngejelasin nih ke kalian, apa sih standar pengukuran? Standar pengukuran merupakan pernyataan fisis dari sebuah satuan pengukuran. Sebuah satuan dinyatakan dengan menggunakan suatu bahan standar sebagai acuan, referensi, atau terhadap gejala alam termasuk konstanta-konstanta fisis dan atom. Sebagai contoh, satuan dasar massa dalam sistem internasional SI adalah kilogram, yang didefinisikan sebagai massa 1 diameter 3 air pada temperatur kerapatan maksimal sebesar 4 derajat Celcius. Satuan massa ini dinyatakan oleh suatu bahan standar, yaitu massa kilogram prototip internasional yang terdiri dari sebuah silinder paduan platina dan iridium. Silinder ini disimpan di IBWM, International Bureau of Weight and Measures, Biro Internasional untuk Berat dan Ukuran, yang berkedudukan di Sèvres, dekat Paris, dan merupakan bahan yang menyatakan kilogram. Standar-standar yang serupa telah dikembangkan untuk satuan-satuan pengukuran lainnya, termasuk standar untuk satuan-satuan dasar maupun untuk beberapa satuan mekanik dan listrik yang diturunkan. Dengan adanya satuan dasar dan satuan turunan dalam pengukuran, terdapat beberapa jenis standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya. Standar pengukuran ada beberapa jenis loh. Aku juga bakal kasih tahu ke kalian ada berapa sih standar pengukuran itu, dan aku bakal ngejelasin juga tentang masing-masing standar pengukurannya. Standar pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada standar internasional, international standard, yang kedua ada standar primer, primary standard, yang ketiga ada standar sekunder, secondary standard, dan yang keempat ada standar kerja, working standard. Sekarang aku bakal jelasin tentang standar-standar pengukuran tersebut. Yang pertama ada standar internasional. Standar internasional atau international standard didefinisikan oleh perjanjian internasional, menyatakan satuan-satuan pengukuran tertentu sampai ketelitian terdekat yang mungkin, yang diizinkan oleh produksi dan teknologi pengukuran. Standar-standar ini dirawat di IBWM, International Bureau of Weight and Measures, dan tidak tersedia bagi pemakai alat-alat ukur biasa untuk maksud pembanding dan kalibrasi. Nah, yang kedua, ada standar primer. Standar primer atau primary standard dipelihara oleh laboratorium-laboratorium standar nasional di berbagai negara di dunia, seperti NBS, The National Bureau of Standards di Washington, NPL, The National Physical Laboratory di Inggris, dan lain-lain. NBS, The National Bureau of Standards di Washington, bertanggung jawab untuk perawatan standar-standar primer di Amerika Utara. Standar-standar primer yang mewakili satuan-satuan dasar dan sebagian dari satuan mekanik dan satuan listrik yang diturunkan dikalibrasi secara tersendiri berdasarkan pengukuran-pengukuran absolut di tiap-tiap laboratorium nasional, dan kemudian hasil-hasil pengukuran tersebut dibandingkan satu sama lain. Standar-standar primer tidak tersedia untuk digunakan di luar laboratorium-laboratorium nasional. Salah satu fungsi utama dari standar primer adalah memeriksa dan mengkalibrasi standar-standar sekunder. Nah, yang ketiga ada standar sekunder. Standar sekunder atau secondary standard merupakan acuan dasar bagi standar yang digunakan dalam laboratorium pengukuran industri. Standar ini dipelihara oleh industri khusus yang berkaitan dan diperiksa secara lokal di suatu daerah. Agar tetap terjaga, standar ini senantiasa dikalibrasi dengan standar primer dan disertai sertifikat. Nah, yang terakhir ada standar kerja. Standar kerja atau working standard, alat utama bagi sebuah laboratorium pengukuran, digunakan untuk memeriksa dan mengkalibrasi instrumen laboratorium yang umum mengenai ketelitian, juga untuk melakukan perbandingan dalam pemakaiannya di industri. Nah, gimana? Kalian udah pada tahu kan apa itu standar pengukuran? Apa aja jenis standar pengukuran dan apa aja fungsi-fungsinya? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.